sekalian, pertama-tama patut kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Maha Kuasa sehingga kita dipertemukan oleh para petugas-petugas yang selalu suka menghalangi kedatangan kita di saat ini. Yang kami hormati masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, jika kedatangan kami di sini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Iya, jadi saya bertegas, Satuan PP, saya bertegas, jangan ada yang menghalangi ke agenda kami di saat ini. Ini bukan wewenang kalian, ini urusan kami dengan Pemda di sini. Jadi kami minta dengan hormat, jangan coba-coba menghalangi agenda kami saat ini. Untuk itu, kepada orator-orator, ini kesempatan ini juga saya berikan kesempatan kepada Ketua Kemenlu. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator yang progresif dan revolusioner di bidang perjuangan. Pertama-tama, selaku insan yang bertahan, sudah sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Kali yang berdoa yang atas kita di siang hari ini. Membuka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan selamat siang. Kami dari elemen gerakan aliansi yang tergabung dalam kekuatan organisasi yakni PP Toga Maroka Maluku Utara, DPC Gemini Halmahera Utara, BPC MKI Tobelo, HMI Komisariat Tobelo, IMG Halmahera Utara, Famul Maluku Utara. Lagi-lagi hadir di hadapan kami saudara sekalian di depan kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Lagi-lagi isu yang kami sampaikan berdasarkan kajian kami, ada berbagai persoalan yang kemudian itu menjagal hati nurani kami, moral kami, sehingga kami mengambil bagian untuk menyampaikan seluruh aspirasi dari masyarakat hadapan Bapak Ibu saudara sekalian, terlebih khusus para Bupati Halmahera Utara Insinyur Frans Maneri dan Wakil Bupati Halmahera Utara Muklis Tapi bahwasanya tak lain dan tak bukan adalah persoalan hak-hak ASN, TPP, gaji, pegawai honorer, kemudian hak-hak silta pemerintah desa dan DPD seluruh Kabupaten Halmahera Utara 169 desa, yang kemudian itu 6 desa sebagian terrealisasi, dan Desember pada tanggal 28 kemarin itu hanya direalisasikan hanya 1 bulan, sisanya masih ada 5 bulan. Kemudian dana hibah yang disalurkan kepada DPR Airpan Tobelo, dan kemudian ada tunggakan dan dibang iuran yang kemudian itu kami minta copot direktur PT Direktur Air Bersih PDM Halmahera Utara. Hak-haknya yang belum direalisasikan. Ada berbagai persoalan, dugaan kami telah serahkan ke Polres Halmahera Utara, ke Kejati Halmahera Utara. Kami juga akan tindak lanjuti kepada Kejati Provinsi Maluku Utara, termasuk kepada Pak Kapolda Republik Indonesia
bahwasanya daerah ini mengalami defisit karena ada dugaan kami penyelewengan anggaran, uang negara, uang APBD, uang APBN. Sebab APBD yang direalisasikan untuk pembangunan multides jalan trans Kalangana tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang kemudian itu sangat besar jumlahnya. Kemudian terkait tunggakan internet Telkomsel, kemudian 42 tahun yang direalisasikan Excel dan Telkomsel loloran Kaubar, kemudian itu tidak sesuai dan jauh dari harapan. Kemudian juga listrik yang kemudian dibangun di Lolora Utara itu juga jauh dari harapan. Sebab dalam 4 jam menyala 2 jam lebihnya mati. Bicara tentang pelayanan pemerataan pembangunan, bicara tentang kesetaraan di Kabupaten Halmahera Utara, ini tak henti-hentinya hanya untuk merampok anggaran negara. Anggaran pemerintah daerah itu APBD dan APBD. Ini nyata kami saksikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hak-hak satu PP akan ditetapkan beberapa pelaku yang kemudian akan ditetapkan oleh Kejari Halmahera Utara. Kasus PKK dan kemudian itu ketua PKK adalah Ibu Bupati itu sendiri. Kiranya berbagai persoalan yang kemudian saya tidak akan buka satu persatu di sini dalam orasi saya, tetapi semuanya telah diberikan kepada kepolisian Polres Halmahera Utara, Kejari Halmahera Utara. Oleh karenanya itu kami membangun emosi tidak percaya dengan pemerintah daerah. Kami menuntut copot Bapeda, copot BKD, copot Sekda Papilai, copot sebab keuangan dalam manajemen pengelolaan ini carut marut tercium birokrasi yang menampung seluruh perampok kehidupan kami, sebab defisit keuangan daerah hak belum terrealisasikan. Ini adalah hak rakyat yang harus dikembalikan. Kami cukup bersabar. Apabila kedapatan dari 196 desa yang mendapatkan ancaman intimidasi dan sengaja ditakuti karena kesalahan pengelolaan anggaran desa dan dana desa, kami pun mendukung. Tetapi satu sisi kami pun membangun mosi tidak percaya. Kami tahu bahwa hak pemerintah desa BPD direalisasikan BPD yang kemudian itu berapa periode, itu periode kemarin terrealisasikan. Tetapi BPD dilantik pada 1 Mei 2023 kemarin sampai hari ini belum direalisasikan oleh PKJ. 1 bulan pun karena sama sekali. Kiranya ini yang Toma Fikir membangun untuk persaudaraan di bumi Luar Palamo ini. Toma Fikir, orang juga berkeluarga, orang juga beranak istri, orang harus sekolahkan sampai anak, sampai kebutuhan dapur yang harus basah. Ini adalah kepentingan kami. Sebab kami tidak akan dari penjilat negeri penguasa yang kemudian itu menjalankan seluruh kebijakan untuk kepentingan pribadi. Sebab ini dukungan kami itu berbasiskan data. Hari ini kalau tutup membutuhkan data, silakan Kejari Halmahera Utara, Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara terkait pengelolaan proyek pariwisata Dukono yang kemudian itu telah akan ditetapkan tersangka. Intinya apa? Statement di terbaik, statement kain pangkal terbukti bahwa isu-isu yang kami suarakan adalah kebenaran. Saya berdoa dan saya bergumul di hadapan Tuhan di hari ini. Semoga awan yang menutupi kegelapan di hari ini secepatnya tertiup angin dan membuka terangnya cahaya. Sebab kebenaran berlari secepat kilat, kebohongan berlari secepat kilat, kebenaran akan mendahulunya. Hari ini kami turun di sini, tak henti-hentinya kami suarakan kebenaran, kami dihina, kami sampaikan keadilan, kami dicaci maki, kami menyampaikan fakta, kalian tuduh kami hoax. Seharusnya itu diletakkan kepada diri kalian sebagai pemimpin tertinggi Kabupaten Halmahera Utara yang kemudian memimpin selama 10 tahun. Program FM Mantap terkait janji visi misi, lanjutkan dan tuntaskan, ternyata hanya gagal total. Sebab seluruh advokasi kami dan riset kami dari berbagai organisasi
Gemkai, HMI, Gemini, Toga Maloka. IMG kemudian dibangun, mendapatkan berbagai macam penindasan, berbagai macam ketidakadilan, berbagai macam proyek-proyek siluman yang mangkrak terjadi di Kabupaten Halmahera Utara. Tetapi hari ini kantor dinas akan kantor dinas DPRD diutamakan dengan jumlah anggaran yang tidak fantastik besarnya. Kemudian juga isu yang beredar terkait pembangunan stadion di Kabupaten Halmahera Utara, menghamburkan dan menghabiskan uang. Tetapi hak seluruh pegawai ASN, tenaga honorer, kasihan sampai guru-guru, mendidik sampai generasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa, tetapi kasihan sampai hak-hak darah diberikan. Kita menuntut tentang keadilan, pelayanan di rumah sakit umum, rumah sakit swasta dan lain-lain. Kita bicara tentang BPJS, berapa nominal anggaran BPJS tunggakan di Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian itu bertarika juga hak-hak para pegawai honorer di rumah sakit. Kemudian tuntut terkait soal pelayanan yang tinggal di tadi. Kasihan, orang hanya cinta pada negeri ini. Tetapi negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Negeri ini dikendalikan oleh orang-orang yang kemudian menyalahgunakan kekuasaannya. Maka kekuasaannya disalahgunakan adalah korup. Sebab saya kutip apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh politik etika moral, yaitu Francis Mati Suseni. Kecenderungan kekuasaan melakukan intimidasi, melakukan ancaman dan menakuti-nakuti. Kekuasaan yang otoriter adalah kekuasaan yang substansinya adalah korup. Kita berbicara tentang pelajaran, kita bicara tentang pengabdian kepada masyarakat. Hari ini saya ajak teman-teman kita untuk menyalakan yel-yel revolusi. Semangat api revolusi ini tetap harus terpati di sanubari kita. Kita tetap berdiri sesaka merah putih untuk tetap menyampaikan kebenaran. Sebab hari ini tidak ada tendensi politik yang dibawa. Walaupun di tengah-tengah pemilu hari ini yang kita akan menyambut 14 Februari. Tapi ingat, kami menyampaikan bukan atas dasar kepentingan partai politik. Kami menyampaikan bukan atas dasar kepentingan siapa. Yang kami menyampaikan adalah kebenaran. Bahwa situasi dan kondisi ini bukan hanya rahasia khusus, tapi menjadi rahasia umum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pendiri GMI, sebagai katakanlah bibit-bibit terbaik. Dia mengatakan bahwa manusia tidak akan mengabdi kepada Tuhan setelah tidak mengabdi kepada sama manusia. Tuhan bersama yang mendukung komunikasi miskin. Che Guevara mengatakan, pejuang revolusi Argentina, bahwasannya apabila hatimu tidak bergetar marah melihat ketidakadilan, itu artinya kita adalah lawan. Jika hatimu tidak bergetar marah melihat ketidakadilan, itu artinya kita adalah lawan. Saya kembalikan, terima kasih.